Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona hijau dengan penguatan yang cukup meyakinkan, menguat di 2,34% dan ditutup di level 7.675,951. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research RQ Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Baik-baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Ibu Liza, langsung saja kita ke raihan indeks harga saham gabungan hari ini. Lagi-lagi mengalami rebound yang signifikan, Ibu. Hari ini di 2% dan secara intraday mencoba mendekati level 7.700-an. Intraday hari ini di 7.680-an. Analisis Anda secara teknikal, lanjutan penguatan signifikan IHSG sampai dengan perdagangan hari ini. Oke, jujur sih Mas David, breakout IHSG hari ini cukup di luar dugaan buat saya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah mendekati resisten itu seperti yang terjadi kemarin ya, biasanya IHSG itu agak ragu-ragu, mungkin mundur sejenak gitu ya. Tapi sekarang nggak pakai mundur, ini hari ini langsung break. Dan breaknya itu nggak main-main, karena kalau dilihat secara teknikal, sejak IHSG turun dari singgasana ATH-nya itu yang di berapa? 9174 20 Januari. Nah, ini merupakan garis tarikan resisten jangka menengah tersebut. So, ketika kemarin IHSG-nya macet di 7527, 7530, nah itu memang adalah pintu yang sangat krusial, kritikal. And finally bisa ditembus ternyata langsung hari ini, nggak pakai balik dulu gitu. Jadi bisa dibilang breakout hari ini merupakan suatu penembusan resisten yang pembeda begitu, yang agak berbeda. Dan jadi untuk jangka pendek ya terbuka jalan penguatan lebih lanjut untuk IHSG, at least menuju next target di 7.800. Baik, Ibu Liza, apa yang menyebabkan indeks harga saham gabungan tetap melaju kencang? Anda katakan tadi biasanya satu harian indeks harga saham gabungan kembali berbalik ke zona merah. Hari ini sudah berapa hari berturut-turut, Ibu? Terutama di tengah dari ketidakpastian global masih belum utuh mereda. Meskipun gencatan senjata dan para investor baik global maupun regional cukup optimis akan membuka peluang untuk pertemuan selanjutnya. Di sisi lain, para pelaku pasar juga menunggu pengumuman MSCI di Mei dan juga volatilitas pergerakan harga komoditas. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Mas David. Biasanya kan dia agak ragu-ragu ya, apalagi di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Memang pembicaraan untuk ceasefire 2 minggu itu kadang on and off. Kabarnya ya kan, kadang Trump mengatakan akan ada ceasefire, kadang dia juga kemarin bilang bahwa dia akan menutup, dia akan memblokade Selat Hormuz begitu. Dan ya masih banyak cerita yang bisa bergulir di update dari perang Iran begitu. Nah, tapi sepertinya para pelaku pasar atau big institutional finance gitu menganggap bahwa tidak akan ada level terendah baru lagi. Jadi sekarang ini lebih merupakan suatu namanya bottoming begitu ya, dan sudah agak price in outcome dari perang Iran ini begitu, atau tensi geopolitik. Nah, kemudian perhatian pelaku pasar itu mulai shifting ke inflasi ya, terus bagaimana Bank Sentral US, the Fed ini apakah masih akan melancarkan penurunan suku bunga. Survei sih mengatakan tahun ini masih ada kemungkinan untuk Bank Sentral turun suku bunga tahun ini, at least di Desember ya.
Kalau wacana kenaikan yang sempat mencuat Iya, sebelumnya sepertinya udah enggak ya, tapi di ECB justru yang ada, European Central Bank mungkin akan menaikkan suku bunga tahun ini. Nah, tapi untuk the Fed sepertinya more likely mereka masih bisa chance untuk turunin gitu. baik. Jadi dari regional US sendiri, Wall Street ternyata posisinya sudah balik ke sebelum perang Iran ini meletus Oke, ya, karena last week pun mereka naiknya cukup signifikan begitu. So ya, dan saya harus kasih kredit juga sedikit banyak kepada gerak cepat pemerintah dan pola komunikasi yang sepertinya ini semakin diperbaiki ya. Walaupun rupiah masih di kondisi terloyo sepanjang sejarah nih ya, ya, bahkan lebih loyo daripada krisis moneter 98. The fact that Bapak Presiden Prabowo itu sekarang lagi ke Rusia untuk ya, melobi minyak, terus kemudian juga Menteri Keuangan Purbaya ini lagi roadshow ke US untuk again komunikasi dengan para produsen financial minyak ya, Bu. institution besar di sana begitu untuk jualan tentang Indonesia, mengatakan bahwa ya makro kita ini fundamentals masih baik-baik saja. Ya, GDP Q1 mungkin bisa mencapai 5,5%, something like that. Ya, ini finally mungkin membuat asing tuh pelan-pelan mulai balik gitu confidence-nya ya, ke kita. Walaupun kalau dia lihat dari foreign net buy masih tergolong tipis ya. ya. Sudah mulai masuk sih beberapa hari, tapi masih tipis memang dibanding besaran jual bersih mereka begitu. Baik. Ibu Liza, yang cukup menarik juga hari ini adalah saham-saham yang menjadi penopang pergerakan indeks harga saham gabungan datang dari perbankan big cap dan konglomerasi. Nah, ini biasanya tidak berbarengan, Ibu. Ketika konglomerasi menguat signifikan, sementara perbankan masih terus dijual oleh asing. Apakah kekuatan dari kedua golongan saham ini benar-benar mendominasi di perdagangan pasar modal Indonesia sehingga dalam beberapa hari terakhir kenaikan signifikan tidak pernah berhenti, Ibu? Ya justru memang ini menjadi pertanyaan menarik kan ya. Iya, Kenapa grup konglomerasi besar yang notabene dipermasalahkan oleh asing mengenai free float lah, segala macam gitu. Tapi sekarang ini masih tetap menjadi buruan ya. Dan saham perbankan yang notabene itu mungkin blue chips andalan kita, tapi kenapa masih terus juga dijualin oleh asing gitu. Nah, jadi keduanya itu memang bisa dibilang sebagai sarana keluar masuk asing di bursa saham kita gitu. iya, Terlebih karena likuiditas. Nah, likuiditas mereka yang besar ini mampu menyerap pergerakan atau manuver tradingnya asing begitu di sini ya. Ya clearly perbankan memang kemarin itu agak tersendat karena nilai tukar rupiah juga kurang bagus ya. Terus kemudian masalah kurva yield. Nah, iya, yield dari obligasi Indonesia berbanding dengan US Treasury itu sepertinya semakin menipis, dan oleh karena itu ini menjadikan daya tarik untuk asing beli obligasi atau invest di Indonesia itu jadi berkurang gitu. Nah, tapi kalau keadaan sudah mulai recover seperti ini, kenaikan sudah 5 hari berturut-turut, of course asing mulai melirik lagi emerging market seperti Indonesia, dan kemana mereka masuknya? Dan mereka tentu harus cari saham yang market capsnya besar, ya nggak lagi-lagi ya banking dan grup konglomerasi begitu. So dan moreover mereka juga lihat adanya perubahan regulasi, reformasi pasar modal, perubahan struktur pasar begitu. So dalam jangka menengah ini menimbulkan sentimen positif buat asing bisa lebih banyak invest di Indonesia. Ibu Liza, singkat saja sebelum kita jeda, Ibu, kita akan coba ulas dari perbankan. BBRI cukup menyita perhatian, kepastian pembagian dividen, Ibu. Bagaimana Anda melihatnya? Singkat saja, secara teknikal dan fundamental. Oke, BRI dividen besar, bahkan lebih besar dari tahun lalu, walaupun performance nggak seberapa. Betul. Of course kita tahu karena kebanyakan dividennya ini pasti ya harus disetor ke Danantara. Ya, oke, singkat cerita begitu. Persentasenya lebih besar ke sana, Ibu.
Iya, oke, karena kan memang udah masuk ke sana gitu ya. Iya. Kalau secara teknikal, oke, hari ini break resisten MA20 menjadikan level 3420 itu adalah support terdekat. Iya. Sekarang chance naik selanjutnya adalah tutup gap di sekitar 3670 plus di situ juga ada MA50, so I guess that would be a pretty decent target for now. Oke. Target yang lebih mendingan, yang lebih rewarding maksudnya ada di sekitar 3950 sampai 4000. Baik, penutupan hari ini di 3460 menguat di 2,67%. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu, Ibu. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona hijau dengan penguatan yang cukup meyakinkan, menguat di 2,34% dan ditutup di level 7.675,951. Posisi ini tidak berbeda jauh dengan intraday tertinggi hari ini di 7.686,355. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi masih di 7.500-an, tepatnya di 7.598 dan level terendah di 7.592. Tapi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini meskipun mencatatkan level terendah tetap dominan di zona hijau. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Tampaknya seirama dengan indeks harga saham gabungan karena MNC 36 menguat signifikan di 1,43%, Jakarta Islamic Index di 1,71%, LQ45 melesat di 2,41% di 764, masih cukup jauh level 800-an yang pernah dicapai sebelumnya. Kemudian kita akan coba lihat grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Infrastruktur melesat di 5,62% meskipun minim dukungan dari Telkom hari ini. Industri menguat di 4,47%, konsumsi non-primer melemah di 0,95% dan teknologi melemah di 0,37%. Selanjutnya saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, ada Bumi, nilai transaksi hingga 1,7 triliun rupiah, PTRO, BNBR, dan Cuan masing-masing juga mencatatkan transaksi di atas 1 triliun rupiah. Grafis terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemerat datang dari Telkom, melemah di 3120, hari ini melemah dalam. Padi juga tertekan di 128, AADI juga melemah di 10.300 dan Data hari ini melemah di 2.380. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami segera kembali.